Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis tentang landasan agama yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ini perawi sebelumnya, hadis yang keempat. Kalau masih ingat, dulu pada hadis yang keempat, ya, perawi hadis itu namanya adalah Ibnu Mas'ud juga, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang mulia, ulamanya para sahabat, ya, dipuji oleh Nabi SAW dalam banyak kesempatan. Kata beliau, siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya tirulah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga pernah naik pohon kurma, manjat. Terus betisnya beliau itu kecil, sehingga sebagian para sahabat yang melihatnya menertawakan, ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, demi Allah, sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud ini, kalau ditimbang besok pada hari kiamat, lebih berat daripada gunung Uhud, ya, daripada gunung Uhud. Jadi ini sekilas tentang sahabat Nabi yang mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan adab kita, kalau disebut nama Nabi sallallahu, maka hendaknya bagi kita untuk bersolawat. Sebagaimana setiap kali disebut nama sahabat, kita pun mendoakan radhiyallahu an. Ini adab kita. Adab kepada para sahabat, kita doakan semoga Allah meridhai mereka. Adab kita kepada Nabi Muhammad SAW, bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, karena bersolawat ini keutamaannya besar. Kata Nabi, orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat di surga adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Ya, setiap orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali minimal. Bahkan dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat 10 derajat untuknya dan menghapus 10 dosa untuknya. Ya, ini jadi keutamaan kalau kita bersolawat kepada Nabi. Maka jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dan inilah salah satu keutamaan kalau kita itu membaca hadis, mempelajari hadis, ikut pengajian hadis, di mana kita akan sering bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap kali disebut nama Nabi, kita bersolawat, dan itu menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah
wa anni Rasulullah. Seorang muslim, ya, ciri muslimnya adalah tatkala dia bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, dan bahwasanya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tanda bahwa dia adalah seorang muslim. Kalau dia bersyahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan dia juga bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Illa bi ihdas salas, tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah saja, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, illa bi ihdas salas, kecuali dengan salah satu dari 3 hal yang menyebabkan halal darahnya. Apa itu 3 hal yang bisa menjadikan darah seorang muslim halal? Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah nikah tapi dia berzina. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Maksudnya kalau ada seorang muslim membunuh, ya, nyawa seorang muslim lainnya, maka ya halal darahnya. Karena di dalam Islam orang yang membunuh hukumannya adalah di kisos, ya, nyawa dibalas dengan nyawa. Yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Faktor yang ketiga yang menjadikan halal darah seseorang adalah tatkala dia murtad dari agama Islam. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadis ini hadis yang sangat agung yang memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah hukum asal nyawa dan darah seorang muslim adalah haram untuk ditumpahkan. Maka jangan coba-coba untuk melakukan pertumpahan darah, membunuh, karena semua itu hukumnya adalah haram, bahkan dosa besar. Bahkan Imam Ahmad mengatakan dosa paling besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dosa membunuh. Ya, itu kata Imam Ahmad. Saya tidak mengetahui ada sebuah dosa yang lebih besar setelah syirik. Kalau dosa paling besar syirik. Nah, nomor 2 setelah syirik adalah pembunuhan. Kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang mengecam orang yang melakukan pembunuhan. Di antaranya Nabi SAW pernah bersabda, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatli muslimin bighairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi dunia ini hancur, itu kata Allah SWT lebih ringan ketimbang ada nyawa seorang muslim yang meninggal dunia tanpa alasan yang benar. Ini menunjukkan bahwasanya ya, harga nyawa seorang muslim, darah seorang muslim sangatlah mahal. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk hati-hati dari dosa pembunuhan, dosa bunuh diri yang sekarang, apalagi di negeri kita Indonesia ini, dosa membunuh ini apa? Kayak sudah dianggap biasa. Cuma sering kita dengar, sering kita baca ya berita-berita tentang pembunuhan, ngeri. Bahkan kadang ayah bunuh anaknya sendiri, terutama kalau aborsi. Aborsi itu termasuk pembunuhan. Ya, aborsi itu adalah termasuk
pembunuhan. Ya, terutama kalau sudah ditiupkan nyawa. Banyak yang melakukan perzinahan kemudian melakukan apa? Aborsi. Ini pembunuhan. Termasuk juga yang ngeri lagi, kadang sudah bunuh dipotong-potong, sudah bunuh dibakar. Ada yang baru-baru kemarin ada yang bunuh kemudian dicor. Ya, ngeri. Ada yang istri bunuh suami, suami bunuh istri, ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dari dosa pembunuhan. Islam sangat menjaga nyawa, sangat menjaga darah. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim dan sanadnya sahih bahwa besok pada hari kiamat orang yang dibunuh itu besok pada hari kiamat dia akan membawa tengkorak kepalanya sendiri di satu tangan, kemudian membawa tengkorak kepala pembunuhnya ya di satu tangan. Jadi dia megang dua kepala dan kepalanya sendiri ya hilang. Jadi dia tinggal lehernya saja dan bersimbah darah. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi sal hadza lima qatalani." Ya Allah, tolong tanya sama orang ini, yakni kepada pembunuhnya. Kenapa dulu di dunia dia membunuh saya? Apa alasannya saya dibunuh? Kadang-kadang ada orang itu dibunuh hanya alasan yang sepele. Ya, hanya alasan yang sepele. Hanya karena cemburu, hanya karena dia tidak bisa mengerem emosi amarah, ya, hanya karena baper, akhirnya kemudian apa? Membunuh. Ya, yang lebih parah lagi ada yang membunuh gara-gara ditagih hutang. Ditagih hutang, ya, dibunuh. Ya, baik. Jadi intinya Islam itu sangat menjaga apa? Nyawa, darah. Oleh karenanya satu tadi, Islam mengharamkan pembunuhan, bahkan dosa paling besar setelah syirik. Demikian juga Islam mewajibkan qisas. Qisas itu orang yang membunuh maka dibunuh juga, dihukum mati juga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian menegakkan hukum qisas, yakni para pemimpin. Demikian juga yang ketiga, Islam melarang, ini perhatikan baik-baik, Islam melarang menodongkan senjata kepada saudaranya walaupun cuma bercanda. Kadang-kadang ada orang bawa pisau, ya ditodongkan, terus ngomong apa? Bercanda atau prank. Ya ini nggak boleh. Kenapa? Karena mungkin saja awalnya cuma bercanda, lambat laun nanti jadi kenyataan, beneran. Makanya Nabi mengatakan, man asyara ila ahi bihadidatin la'anathal malaikah. Siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, maka malaikat akan melaknatnya. Ya, baik dia serius, beneran, atau guyonan, bercanda, nggak boleh. Demikian juga di antara bentuk bagaimana Islam sangat menjaga nyawa, darah, Islam melarang bagi kita semuanya untuk mencederai, melukai diri kita sendiri, termasuk bunuh diri. Bunuh diri nggak boleh, bukan hanya bunuh orang, Mbak. Bunuh diri kita sendiri itu juga termasuk, ya, nggak boleh, bahkan termasuk dosa haram. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah sangat sayang sama kalian. Orang yang membunuh dirinya itu berarti nggak sayang sama dirinya sendiri. Ternyata Allah melarang kita bunuh diri. Makanya kata Allah, kata para ulama, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada hamba itu sendiri kepada
dirinya sendiri. Mestinya kan orang paling sayang sama dirinya itu siapa? Ya dirinya. Ya orang itu yang paling sayang. Tapi ternyata Allah lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Ya, nah ini penting. Jangan sampai melakukan apa? Bunuh diri, apalagi melakukan bom bunuh diri. Ya, tidak. Ya, bunuh diri termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan, bahkan itu termasuk dosa besar. Yang lucu lagi kadang-kadang orang bunuh diri hanya karena alasan yang sepele. Gara-gara putus sama pacarnya bunuh diri. Gara-gara stres di PHK minum baygon. Ya. Ya. Gara-gara dibully netizen, apalagi netizen Indonesia, tajam-tajam omongannya, komentarnya, langsung ya bunuh diri. Yang paling banyak bunuh diri itu di mana? Jepang, Korea. Walaupun teknologi modern di sana, ya, walaupun mungkin disiplin kebersihannya, tapi ternyata mereka kosong imannya, sehingga gampang bunuh diri. Makanya tidak ada kebahagiaan kecuali dengan iman. Kecuali dengan iman. Banyak orang kaya tapi nggak taunya matinya bunuh diri. Ada miliarder di Amerika, miliarder Pak, orang terkaya di Amerika, tapi nggak taunya ya matinya apa? Bunuh diri. Dia menembak dirinya sendiri. Menunjukkan apa? Bahwa kebahagiaan tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan tahta, tidak diukur dengan wanita. Tapi yang bikin kita itu tenang hidupnya, bahagia adalah iman dan amal saleh. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita, tadi kan tidak halal darah seorang muslim. Berarti kalau non muslim halal apa haram darahnya? Ya, boleh dibunuh atau tidak kalau non muslim? Ada perinciannya. Ada perinciannya. Nah, yang di dalam hadis ini kan tidak halal darah seorang muslim. Mungkin dipahami kalau berarti non muslim halal berarti darahnya. Nah, ini ada perinciannya. Ada perinciannya. Orang non muslim, orang kafir itu macam-macam, Pak. Ada macam-macam. Ya. Ada kafir yang mu'ahad. Mu'ahad itu artinya antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, tidak boleh saling memerangi. Ada juga namanya kafir, ya, zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negara Islam, dia tunduk kepada aturan-aturan Islam dan dia membayar jizyah, ya, sebagai jaminan keamanan untuknya. Yang ketiga ada kafir namanya kafir mustakmin, yaitu orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan jaminan keamanan. Misalkan ada turis masuk ke Indonesia, dia bawa visa. Visa itu sama saja, Pak, jaminan dari negara keamanan dia. Ya. 3 orang kafir ini tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Barang siapa yang membunuh kafir dhimmi. Kafir dhimmi tadi apa? Kafir yang hidup di negara Islam, dia tunduk kepada aturan-aturan Islam dan dia membayar jizyah. Ini nggak boleh dibunuh. Al mu'ahadan, atau kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, ya, untuk tidak saling berperang.
Kata Nabi, siapa yang membunuh kafir zimmi atau mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dicium dari jarak sekian dan sekian. Yang keempat, ada kafir namanya kafir harbi. Kafir harbi itu apa? Orang kafir yang memerangi kita, memerangi kaum muslimin dalam medan perang. Maka ini halal darahnya. Maka ini halal darahnya. Seperti dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ya, dalam peperangan, ya, membunuh dan para pasukannya, ya, membunuh Abu Jahal dan lain sebagainya. Maka ini dihalalkan dalam medan jihad karena mereka memerangi kaum muslimin. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan, tidak semua orang kafir halal darahnya. Sebagaimana tidak semua orang kafir juga haram darahnya. Ada perincian, tergantung dia kafir model yang mana. Apakah dia masuk kafir zimmi, mu'ahad, atau mustakmin, maka ini nggak boleh dibunuh. Tapi kalau dia kafir yang memerangi kaum muslimin, maka ini halal darahnya. Ya, baik. Kemudian dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah tentang 3 sebab yang menjadikan seorang muslim itu halal darahnya. Ada 3 sebab. Hukum asalnya kan muslim itu nggak boleh dibunuh, nggak boleh ditumpahkan darahnya. Tapi ada 3 alasan yang menjadikan seorang muslim menjadi halal darahnya. Artinya Islam mengizinkan untuk membunuh 3 golongan ini. Itu diizinkan oleh Islam. Dengan syarat, perlu diperhatikan supaya tidak salah paham, ya. Yang menerapkannya adalah pemimpin. Jadi bukan main hakim sendiri. Sepakat para ulama yang menerapkan pembunuhan itu adalah pemimpin. 3 sebab itu apa? Yang pertama adalah orang yang menikah tapi dia kemudian berzina. Ini hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan. Di dalam Islam itu orang yang melakukan perzinahan ada 2 keadaan. Pertama, kalau dia belum nikah. Kalau dia belum nikah, masih jomblo fisabilillah, ya, masih gadis, belum pernah nikah, kemudian melakukan zina. Hukumannya apa? Dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan ke tempat yang lain selama 1 tahun. Dicambuk 100 kali, sebagaimana dalam surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuklah masing-masing 100 kali. Itu kalau belum nikah. Yang kedua, kalau ada orang yang berzina padahal dia sudah nikah, dia sudah punya istri, dia sudah punya tempat yang halal, tapi dia berzina, maka ini hukumannya dirajam. Apa dirajam itu, Pak? Dirajam itu dilempari pakai kerikil, ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, di rame-rame gitu, dilempari pakai bebatuan tadi, kerikil-kerikil kecil sampai mati, ya, sampai mati. Dan rajam adalah hukum Islam, ya, dengan kesepakatan para ulama. Pernah dipraktekkan oleh Nabi, pernah dipraktekkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Para ulama juga semuanya sepakat rajam itu hukum Islam. Kita nggak boleh kemudian mengatakan, oh rajam ini nggak sesuai dengan HAM, ya, atau ini hukum keras, radikal, dan sebagainya. Nggak boleh. Ini hukum Islam, ya, hukum Islam. Cuma tadi yang menerapkan siapa? Yang menerapkan itu pemimpin. Kenapa? Karena dalam penerapan hukum rajam itu ada syarat-syaratnya, nggak gampang, Pak.
Karena untuk menentukan dia telah berzina saja itu nggak gampang. Ya, untuk memvonis dia itu berzina itu nggak gampang. Harus mendatangkan 4 saksi yang terpercaya atau mengaku. Nggak bisa cuma dengan video misalkan, gambar, kamera, itu nggak bisa. Karena itu bisa dimanipulasi. Ya, nah makanya yang menerapkannya harus pemimpin supaya tidak gegabah, tidak gegabah, tidak asal-asalan saja. Yang kedua, yang halal juga darahnya, nyawanya adalah ya siapa? Orang yang membunuh dengan sengaja. Ya, orang yang membunuh dengan sengaja. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, surat Al-Baqarah ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian hukum qisas. Qisas itu nyawa dibalas dengan nyawa. Kejam tuh Ustaz. Ya, hukum qisas itu enggak. Betul sekilas kayaknya kejam, tapi manfaatnya besar. Jadi syariat Islam itu ya jangan cuma dilihat dari sekilas saja, tapi lihat juga manfaat yang terkandung di dalamnya. Orang kalau membunuh, kalau dia sadar bahwa nanti kalau dia dibunuh, dia akan dibunuh juga, itu nggak jadi bunuh. Kalau dia mikir-mikir, saya kalau bunuh, nanti saya juga bakalan dibunuh. Wah, itu takut. Karena orang itu yang paling dia sayangi adalah apa? Nyawanya sendiri. Beda kalau cuma di penjara, ya setahun, 2 tahun. Apalagi kalau yang punya uang, nah, dapat diskon 50%, ya cepat keluarnya. Habis keluar tambah pinter, ya karena kumpul dan dapat pengalaman dari teman-teman satu penjaranya, ya kan? Tapi kalau dia di kisos, nah itu yang lainnya jadi takut juga. Waduh, saya kalau membunuh, wah ketar-ketir ya. Makanya suruh dalam Islam itu penerapan hukum seperti itu harus disaksikan orang banyak. Karena tujuannya adalah untuk membuat apa? Jera yang lain. Saya 4 tahun di Saudi ya. 4 tahun di Saudi, di daerah Qasim, dekat dengan Riyadh, ibu kota. 4 tahun di sana, baru sekali menyaksikan qisas. Baru sekali. Itu artinya apa? Satu, walaupun di Saudi itu juga ada pembunuhan. Zamannya Nabi juga ada pembunuhan, ya kan? Apalagi sekarang. Ada pembunuhan di sana, Pak. Tapi jarang. Bayangkan 4 tahun, Pak. Baru apa? Sekali ada qisas itu. Coba itu kalau di kita. Tiap hari ini bunuh anaknya, ini bunuh bapaknya, ini bunuh istrinya, ini bunuh suaminya, ini bunuh temennya. Di Indonesia ngeri kalau kita baca berita-berita tentang pembunuhan itu, ya nggak karuan. Bunuh orang kayak bunuh nyamuk, ya. Andaikan diterapkan hukum qisas ini, wah itu jadi pada ya ketar-ketir semuanya, gemeter semuanya, mau melakukan pembunuhan mikir-mikir, waduh nanti saya dibunuh. Itulah hikmahnya diterapkannya, Mbak. Mungkin kelihatannya sekilas menyeramkan, keras, tapi manfaatnya besar. Karena dengan diterapkan hal-hal seperti itu, maka akan terjaga keamanan. Tapi kalau nggak diterapkan seperti itu, akhirnya orang menggampangkan. Yang terakhir, yang ketiga, yang halal darahnya juga adalah murtad dari agama Islam. Jadi dalam agama Islam, siapa yang murtad keluar dari agama Islam, itu hukumannya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Kenapa? Karena orang yang murtad berarti dia telah mempermainkan agama Islam.
menghina agama Islam. Ya, menghina agama Islam. Islam bukan untuk dipermainkan. Ya, bukan untuk dipermainkan. Jadi itu 3 yang menjadikan orang itu halal nyawanya. Selain daripada itu, maka tidak boleh untuk dibunuh. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa kita bahas satu hadis. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.